Kalian pernah lihat nggak sih video kuis viral di mana ada pertanyaan yang kelihatannya gampang, tapi ternyata jawabannya bikin pusing satu negara? Satu pertanyaan simpel soal hewan, tapi kok bisa ya bikin banyak orang bingung? Nah, ini bikin kita mikir, sebenarnya apa sih yang kita tahu soal amfimi? Oke, kita bahas ya. Di banyak video yang seliweran itu, jawabannya lucu-lucu banget. Ada yang jawab kura-kura, buaya, bahkan ada juga ikan. Ya emang salah sih, tapi jujur bisa dimaklumi banget kenapa banyak yang jawab gitu. Nah, ini dia nih, akar masalahnya. Kayaknya kalau kita ngomongin amfibi, yang kebayang di kepala kita cuma katak, iya kan? Di luar itu, pengetahuan kita soal keluarga besar amfibi ini agak remang-remang. Dan ada alasannya loh, soalnya anggota keluarga amfibi yang lain itu emang jarang banget dibahas di sekolah. Kebanyakan dari kita mungkin mikirnya gini, oh amfibi itu hewan yang bisa hidup di darat dan di air, titik. Pemahaman yang terlalu simpel inilah yang akhirnya bikin banyak jawaban keliru tapi kedengerannya logis. Kura-kura, buaya, ikan glodok, mereka semua emang bisa bolak-balik antara darat dan air. Tapi tunggu dulu, itu nggak secara otomatis menjadikan mereka amfibi. Mereka ini ada di kelas biologi yang beda banget, dan ngerti bedanya ini jadi kunci utamanya. Jadi, biar nggak salah kaprah lagi, kita harus banget paham bedanya antara sebuah sifat sama sebuah kategori biologis. Dua hal ini kelihatannya mirip, tapi sebetulnya beda jauh. Nah, coba lihat perbandingan ini. Simpelnya gini, amfibius itu kata sifat. Dia ngejelasin kemampuan atau cara hidup. Makanya ada istilah kendaraan amfibi. Beda sama amfibi, yang merupakan kata benda. Ini adalah nama untuk sebuah kelas biologis. Jadi, ikan glodok itu emang bersifat amfibi, tapi dia tetaplah seekor ikan, bukan anggota kelas amfibi. Jadi apa dong definisi amfibi yang sebenarnya? Kuncinya ada di sini. Sebuah transformasi hidup yang radikal banget. Bukan cuma soal tempat nongkrongnya, tapi soal perubahan total dari cara dia bernafas dan hidup. Nah, ini dia perjalanan hidup yang ajaib itu. Dimulai dari telur di dalam air, menetas jadi larva yang napasnya pakai insang, persis kayak ikan. Terus, boom, dia mengalami metamorfosis, numbuhin paru-paru dan kaki. Akhirnya, dia jadi dewasa yang bisa napas di darat. Proses perubahan total inilah yang jadi inti dari identitas seekor amfibi. Oke, sekarang kita udah tahu aturannya. Selain katak, siapa lagi dulu yang masuk ke geng amfibi ini? Yuk kita kenalan sama anggota keluarga yang lain, dimulai dari Ordo Caudata, alias salamander. Kalau dilihat-lihat, bentuknya kayak hasil kawin silang antara katak dan kadal ya. Dan mereka ini bukan cuma satu atau dua jenis loh. Ada lebih dari 600 spesies salamander di seluruh dunia. Dari yang ukurannya imut-imut, sampai yang gedenya luar biasa. Dan kalau kita ngomongin gede, kita nggak main-main. Kenalin, salamander raksasa Cina. Panjangnya bisa sampai 1,8 meter. Coba bayangin, itu lebih tinggi dari kebanyakan orang dewasa di Indonesia. Dialah amfibi terbesar yang ada di planet kita. Cara mereka bertahan hidup juga, wah kreatif dan ekstrim banget. Ada yang kulitnya ngeluarin racun. Ada yang warnanya ngejreng buat ngasih peringatan. Beberapa bisa mutusin ekornya sendiri buat kabur. Tapi yang paling hardcore, ada salamander yang bisa nusuk kulitnya sendiri pakai ujung tulang rusuknya yang tajam buat nyerang predator. Gokil kan? Oke, sekarang kita akan kenalan sama anggota keluarga amfibi yang paling misterius. Saking misteriusnya, banyak ahli biologi aja belum pernah ketemu mereka langsung di alam liar. Kenalkan, Cecilia. Yap, ini amfibi. Tapi bentuknya kayak cacing raksasa atau ular. Mereka nggak punya kaki dan hidupnya ngumpet di bawah tanah. Nah, pantesan kan kita jarang banget lihat atau bahkan dengar nama mereka di sekolah. Eits, jangan salah ya. Walaupun sekilas mirip, mereka ini beda banget sama cacing atau ular. Coba lihat deh, Cecilia punya tulang punggung dan tengkorak, nggak kayak cacing. Terus, kulit mereka itu bukan bersegmen kayak cacing atau bersisi kayak ular, tapi punya lipatan-lipatan unik yang mirip cincin. Seluruh tubuh mereka ini ibarat sebuah mahakarya evolusi. Semuanya didesain khusus buat gaya hidup mereka yang suka gali-gali tanah. Tengkoraknya super kuat, matanya kecil dan tersembunyi, pokoknya pas banget deh buat hidup di bawah permukaan. Tapi bagian paling bikin melongo soal Cecilia adalah cara mereka ngurus anak-anaknya. Ini beneran ya, induknya itu sengaja menumbuhkan lapisan kulit khusus yang tebal dan kaya lemak.
Terus bayi-bayinya bakal pakai gigi khusus mereka buat ngerok dan makan kulit ibunya itu. Ini adalah bentuk pengorbanan induk yang levelnya udah paling ekstrim. Jadi setelah kita menjelajahi dunia amfibi yang ternyata luas banget ini, yuk kita balik lagi ke kuis viral di awal tadi dan coba renungkan sebentar. Ketawa lihat jawaban yang salah itu seru, tapi mungkin ada pelajaran yang lebih penting di baliknya. Menemukan kalau ternyata kita nggak tahu sesuatu itu sebenarnya adalah hal yang bagus. Itu bukan kegagalan, justru itu adalah langkah pertama buat belajar sesuatu yang baru. Jadi, coba diingat-ingat. Apa hal terakhir yang baru kalian sadari ternyata kalian nggak tahu? Perasaan itu jangan dianggap sebagai kegagalan. Anggap aja itu sebagai sebuah undangan. Undangan untuk jadi sedikit lebih tahu dari hari kemarin.